Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5 semuanya. Ya, untuk di video kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 5. Apa babnya? Babnya adalah pecahan. Sebenarnya inti dari pecahan kelas 5 adalah tentang operasi hitungnya. Akan tetapi lebih baik kalau kita mempelajari tentang materi prasyaratnya lebih dulu. Apa saja materi prasyaratnya? Ya, berikut ini. Pertama ada pecahan senilai, kemudian yang kedua ada menyederhanakan pecahan, yang ketiga mengubah pecahan menjadi desimal. Selanjutnya sebaliknya dari desimal menjadi pecahan, kemudian pecahan menjadi persen, persen diubah menjadi pecahan, kemudian ada juga desimal menjadi persen dan sebaliknya persen menjadi desimal. Akan tetapi untuk di video kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang poin ke-1 dan ke-2, yaitu tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pecahan senilai. Pecahan senilai ini berkaitan erat dengan yang namanya perkalian. Jadi kalau anak-anak semua udah paham dan hafal tentang namanya perkalian, saya rasa materi ini tidak akan sulit. Agar lebih paham, kita coba ke contoh yang pertama, yaitu contoh 1 tentang pecahan senilai. Di sini saya sediakan satu pecahan, yaitu 3/4. 3 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut, sama dengan 15 per titik-titik. Titik-titik ini yang harus kita cari nilainya. 3/4 sama dengan 15 per titik-titik. Caranya adalah seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kaitannya dengan perkalian. Cara pertama, pikirkan baik-baik, 3 menjadi 15. 3 kali berapa yang hasilnya sama dengan 15? Ya, ternyata jawabannya adalah 3 kali 5. Itu tadi ya, kalau kalian hafal perkalian akan mudah mengerjakan ini. Tapi kalau kalian bingung tentang perkalian, kalian akan bingung 3 jadi 15 itu kali berapa ya? Nah, 3 kali 5 sama dengan 15. Kalau yang atas dikali 5, maka harus adil. Yang bawah, yaitu 4, juga harus dikali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, karena atas dikali 5, saya ulangi, maka yang bawah juga harus dikali 5. Akhirnya kita ketemu bahwa penyebutnya adalah bernilai 20. Nah, jadi jawabannya adalah 20. Jadi 3/4 itu senilai dengan 15 per 20. Kembali lagi ke yang tadi, bahwa prinsipnya pembilang itu yang atas, kemudian penyebut itu yang bawah, harus diperlakukan secara adil. Kalau yang atas kali 5, maka yang bawah juga harus dikali 5. Kalau yang atas dikali 10, yang bawah juga harus dikali 10. Begitupun kalau yang atas dikali 100, yang bawah juga harus kali 100. Seperti itu cara mencari pecahan senilai. Sekarang kita ke selanjutnya. Untuk poin yang kedua, yaitu kita belajar tentang yang namanya menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan ini kalau bahasanya anak-anak adalah mengecilkan pecahan. Bukan tulisannya yang kecil, tapi nilainya dikecilkan. Nah, ini kaitannya dengan pembagian. Kalau kalian paham dan hafal pembagian, ini juga tidak akan sulit. Seperti ini contoh yang pertama untuk menyederhanakan pecahan. Saya sediakan satu pecahan, yaitu 24 per 78. 24 per 78. 24 sebagai pembilang, 78 sebagai penyebut. Sama dengan titik-titik per titik-titik. Nah, untuk mencari pecahan yang sederhana, kita harus membagi bilangan atas dan bawah, pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, kita pikirkan dulu, 24 sama 78 sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, ternyata 24 bisa dibagi 6, 78 bisa dibagi 6 juga. 24 dibagi 6 sama dengan 4, kita tuliskan di atas. Kemudian yang bawah, 78 dibagi 6, hasilnya sama dengan 13, kita letakkan di bawah. Ketemu hasilnya 4 per 13. Lalu anak-anak pikirkan kembali, 4 per 13 apakah masih bisa dikecilkan atau disederhanakan? Caranya gimana? Difikirkan, apakah masih bisa dibagi bilangan yang sama? 4 bisa Bu dibagi 2.
Tapi 13 tidak bisa dibagi 2, jadi tidak boleh dibagi 2. Cukup sampai sini. Ini adalah pecahan yang paling cantik, 4/13. Berhenti sampai sini. Begitu ya, untuk menyederhanakan pecahan. Sekarang contoh kedua. Ini masih tentang menyederhanakan pecahan. Ada pecahan 16/80. Mungkin contoh tadi, contoh 1, anak-anak yang hafal perkalian dan pembagian besar bisa mengerjakan. Untuk contoh 2 ini, saya anggap misalnya ada anak yang belum bisa membagi dengan bilangan yang besar. Dia memiliki pecahan 16/80. Dia bingung, 16 sama 80 bisa dibagi berapa ya? Harus sama loh ya, harus adil. Nah, kemudian apakah boleh kalau membagi dengan bilangan yang kecil dulu? Boleh. 16 sama 80 kalian boleh bagi dengan yang kecil dulu, yaitu angka 8. 16 itu bisa dibagi 8, 80 juga bisa dibagi 8. Jadi 16 kita hitung dibagi 8 sama dengan 2, 2 kita tulis di atas, sedangkan 80 dibagi 8 ketemu hasilnya sama dengan 10. Jadi 10 kita letakkan di bawah. 2/10, apakah ini sudah yang paling cantik? Belum. 2/10 ini masih bisa dibagi lagi. Bagi berapa ya? 2 sama 10 sama-sama bisa dibagi berapa ya? Ayo dipikirkan. Betul, 2 bisa dibagi 2. Sedangkan 10 juga bisa dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, sedangkan 10 bagi 2 sama dengan 5. Kita letakkan 5 di bagian bawah. Kita pikirkan lagi, 1/5, apakah masih bisa disederhanakan lagi? Kalau nggak bisa, berarti 1/5 adalah hasil jawaban yang paling cantik, paling akhir, paling sederhana. Begitu cara mengerjakan pecahan sederhana anak-anak. Kemudian di akhir video ini, saya ingin memberikan satu kuis untuk kalian. Tidak banyak, cukup 2 nomor saja. Nomor pertama yaitu tentang mencari pecahan senilai dari 12/25 sama dengan titik-titik per 50. Kalian bisa pikirkan 25 bisa jadi 50 itu dikali berapa, nanti perlakukan sama untuk atas juga, 12 kali berapa, begitu ya. Sedangkan yang nomor 2, sederhanakan pecahan berikut. 35/77. Pikirkan baik-baik, 35 sama 77 sama-sama bisa dibagi berapa. Kerjakan sampai pecahan sederhana ya. Kemudian sampai situ dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.